Saya pulang langsung. Paham ya? Insya Allah paham. Dan itu yang namanya sir dari khol. Khol diadakan itu bukan cuman untuk kita wirid atau bersolawat, akan tetapi agar kita ingat bahwa dalam generasi kita itu perlu dijadikan generasi yang baik. Pemuda dan pemudi kita perlu dijadikan pemuda yang saleh. Pemudi kita perlu kita jadikan pemudi yang salehah, bukan malah kita tidak memperdulikannya. Punya anak tidak dipondokan, punya anak tidak diberikan kepada ustadz atau kiai, atau tidak sekolah, tidak madrasah. Terus bagaimana arti dalam acara khol bah guru sekumpul? Bayangkan, yang namanya ilmu bukan cuma di dalam fikir. Al ilmu nurun wa nafi'un. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya itu berada di dalam hati. Ilmu kalau bukan dengan cahaya, kalau ilmu itu tidak ada suatu cahayanya, maka ilmu itu la nafi'an. Ilmu itu tidak akan bermanfaat. Allah tidak akan memberikan orang-orang yang mempunyai ilmu akan kemanfaatannya, sebab ia mempunyai hati yang busuk, sebab ia mempunyai hati yang kotor. Lalu bagaimana cara membersihkannya? Ya menikah. Kita mengambil itu bukan cuma lewat akal. Ya benar, baik di sini, insya Allah dapat berkahnya beliau. Wah, doanya beliau hadir di acara majlis, para malaikat, ribuan malaikat turun ke sini mendoakan kita. Jeng Nabi memandang kita dengan bi'ainir ridha. Gusti Allah memandang kita dengan bi'ainil inayah, dengan pandangan pertolongannya Allah. Nah, kita di sini bukan cuma ngaji tok, bukan cuma ngaji pikir tok. Tok paham betul? Dikira tok aqua, bukan. Tok itu cuma fakot, nah gitu. Bukan cuma ngaji lewat pikiran, mendengarkan lalu kita resapi, terus kita masukkan dalam akal pikiran kita. Kalau setuju kita lakukan, kalau tidak setuju tidak kita lakukan. Bukan cuma gaya ngoten, akan tetapi yang namanya ilmu menjadi nur. Ilmu kita ambil dan masukkan ke dalam hati kita, bukan di dalam otak atau pikiran kita. Kalau di dalam pikiran kita masukkan mencari ilmu hanya lewat pikir doang, yang ada antum itu sok-sokan. Punya ilmu sedikit sok-sokan tinggi, punya ilmu sedikit sok-sokan punya ilmu banyak, merendahkan orang-orang yang besar, merendahkan para salafus saleh, merendahkan amin-amin cabang bayi, merendahkan para sahabat dan para keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak terjadi di zaman sekarang. Orang punya ilmu sedikit, bisa dalil, 1 dalil, 2 dalil, 3 dalil, dia merendahkan orang-orang di sekelilingnya, dia merendahkan orang tuanya, merendahkan tetangga-tetangganya. Nah, karena ilmunya dia bisa merendahkan. Loh, kalau dipikir-pikir kok bisa? Padahal ilmu itu nurun. Kok bisa dia punya ilmu tapi menjadikan dia tidak baik, malah merendahkan orang-orang, memandang orang-orang dengan pandangan hina, memandang orang-orang dengan pandangan kotor. Kok bisa? Padahal dia punya ilmu, padahal dia guru, dia ustaz. Kok bisa? Karena yang dia ambil ilmu dari akal, bukan dalam hati. Atau ilmu itu tidak dimasukkan di dalam hati. Pripun carane masukna ilmu ana ing dalam hati?
Bagaimana agar kita keluar dari majelis ini? Tidak akan keluar kecuali apa yang kita dengarkan, apa yang kita baca, apa yang kita lantunkan berasar dalam kehidupan kita, bermanfaat dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Caranya kita resapi, ngaji sedikit-sedikit, kita resapi, kita renungi, bukan dimasukkan lewat akal. Biasa aku tak sering dengar perkataan kayak gini, akeh nang YouTube, nang buku akeh. Bukan cuma itu, pegang perkataan baiknya, masukkan dalam hati. Dengan sebab itu maka hati sampean, hati kita akan terbuka sehingga mudah kemasukan ilmu-ilmu dari Allah. Maka memang hak al-ilmu nurun nafi', yang namanya ilmu itu bercahaya dan bermanfaat. Nah, salah